Halo teman-teman, isi otak kembali lagi bersama podcast SCO, tentunya sama aku ya Sari Putri Mareta Kusuma Istana dari Agribisnis B Indralaya angkatan 2022. Jadi di sini kita podcast udah ada kedatangan tamu yang mungkin dapat memotivasi kalian semua yang ada di rumah. Di sebelah aku udah ada Aziza. Boleh Aziza perkenalan sama teman-teman di rumah mungkin? Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Aziza Raida Salsabila. Aku biasa dipanggil Aziza. Dan aku merupakan mahasiswa agribisnis A Palembang, angkatan 2022. Di ISEC sendiri, aku merupakan Outreach Team Member of External Relations and Business Development. Salam kenal semuanya. Halo Aziza, jadi for your information ya teman-teman, jadi Aziza itu bagian dari ISEC atau organisasi internasional lah. Jadi kita mau tanya ulas tentang apa ya, keingintahuan teman-teman di rumah, mungkin apa sih itu ISEC dan gimana sih apa aja itu cara joinnya dan kegiatan-kegiatannya. Jadi kita kupas tuntas hari ini sama Aziza. Oke, untuk pertanyaan pertama yang mungkin kalian kepo nih. Apa sih itu ISEC? Oke, makasih sebelumnya Mareta. Jadi aku izin menjelaskan tentang ISEC ya teman-teman. Jadi ISEC itu merupakan organisasi terbesar pemuda internasional dan juga merupakan organisasi non-profit, non-governmental dan juga non-partisan. Di mana kami bersifat netral dan juga tidak memihak pihak manapun. Dari setiap kegiatan ISEC sendiri juga kami tidak meraup keuntungan sama sekali. Makanya dari itu kami bersifat NGO, begitu. Untuk ISEC sendiri kami sudah ada semenjak tahun 1948 atau setelah pasca World War II atau Perang Dunia Kedua. Di situ kami memiliki sebuah vision di mana kami itu ingin strive atau achieve gitu perdamaian dan juga untuk mengembangkan potensi setiap umat manusia. Maka dari itu ISEC sudah tersebar di seluruh dunia, salah satunya itu di Indonesia. Dan ISEC in Indonesia sendiri juga sudah tersebar di sekitar 28 kota dan juga 20 universitas di Indonesia. Begitu, Eta. Keren banget. Kalau di Indonesia sendiri nih udah berdiri sejak kapan kalau boleh tahu? Oke, kalau ISEC Indonesia sendiri itu sudah berdiri semenjak tahun 1984 gitu, tepatnya ada di Jakarta, begitu Eta. Jadi udah lama banget ya ISEC ini sudah berdiri di Indonesia dan benar-benar mungkin selama perjalanannya mungkin banyak banget hal-hal positif dan keseruan-keseruan yang mungkin bermanfaat dan memotivasi anak muda Indonesia khususnya di Indonesia terutama di Sumatera Selatan itu sendiri. Jadi mungkin udah disebutin sama Aziza tadi ya divisinya apa. Tapi kalau boleh tahu boleh disebutin lagi nih. Aziza tadi divisi apa sih sebelumnya? Oke, kalau aku dari Department External Relations and Business Development. Jadi kalau di ISEC Indonesia sendiri gitu, kami memiliki 7 divisi dan salah satunya merupakan divisi kami. Begitu Eta. Dan kegiatan di divisinya Aziza nih apa nih? Oke, jadi kalau dari kegiatan External Relations and Business Development seperti namanya gitu, kami itu seperti humas begitu ya kalau di organisasi-organisasi lain. Jadi kami di situ bersifat untuk mengajak kerjasama gitu, partnership community maupun media partner. Kami juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan ternama begitu untuk bekerja sama dan juga nantinya dapat berkontribusi langsung dalam program-program kami. Begitu Eta. Oke, jadi benar-benar mungkin kegiatannya nggak hanya di internet aja, mungkin di luar karena humas tadi ya, karena kayak diibaratkan kayak kalau organisasi di dalam itu kayak humas, berarti kalau misalnya di sana itu nggak hanya di ruang lingkup kecil, tapi benar-benar besar banget mungkinnya sampai ke pihak-pihak luar gitu ya, karena internasional tadi teman-teman. Dan kalau boleh tahu nih, kontribusi ISEC buat Unsri ini apa? Oke, jadi kalau dari ISEC Indonesia sendiri, itu kami sudah ada sejak tahun 2012, tepatnya 2 September tahun 2012. Jadi semenjak itu kami sudah mengundang kurang lebih banyak gitu ya peserta ataupun dari foreigner
untuk berkunjung ke Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, melalui program-program kami seperti Global Internship, di mana kami mengirimkan mahasiswa dari Palembang begitu untuk luar negeri, dan juga dari Global Volunteer itu mahasiswa dari Indonesia juga dapat ke luar negeri. Nah, kami juga memiliki Global Exchange. Nah, di situ peserta itu baik dari Indonesia dan luar negeri gitu. Jadi di situ kami mengundang gitu ya, foreigner atau orang asing untuk mengajarkan untuk apa ya, memberikan pengetahuan mereka lebih luas tentang budaya-budaya di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Begitu, Keren banget ya. Ini bukan hanya apa ya, menyangkut budaya-budaya di seluruh dunia aja, tapi di Indonesia pun, khususnya di Sumatera Selatan, dikenalin loh sama teman-teman dari luar negeri gitu. Jadi ini juga apa ya, memajukan sektor pariwisata kalau lihatnya ya. Jadi budaya Sumatera Selatan itu nggak hanya diketahui sama di Asia Tenggara aja, tapi karena adanya AIESEC mungkin juga memperkenalkan budaya Indonesia khususnya Sumatera Selatan kepada pihak-pihak luar negeri atau internasional gitu. Bener, bagus banget. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Keren banget ya. Dan aku penasaran nih sama Aziza, join AIESEC itu karena apa? Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Aku izin menceritakan gitu pengalaman aku. Jadi sebenarnya aku itu awalnya cukup penasaran dan nyari-nyari organisasi yang kira-kira bisa membantu aku gitu untuk mengembangkan skill leadership aku. Dan aku ketemu salah satu organisasinya yaitu AIESEC. Berdasarkan research aku gitu, research kecil sejak aku SMA gitu, AIESEC itu udah banyak banget berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan positif dan juga volunteer. Aku tertarik banget untuk ikutin kegiatan-kegiatan itu. Nah, di AIESEC juga kita tuh bisa apa ya, memberikan atau mengembangkan potensi-potensi kita yang sebelumnya sudah ada gitu untuk dikembangkan lagi, dan juga menjadi salah satu skill yang dapat kita manfaatkan nantinya di dunia kerja. Begitu, Eta. Jadi mewanti-wanti pembukaan dan join ke AIESEC itu udah lama ya? Lama banget. Boleh tahu dari mungkin sebelum kuliah ya? Iya, bener banget. Sejak SMA itu tepatnya sekitar kelas 11 lah aku udah nyari. Udah ini ya. Bahkan sebelum adanya UTBK pun kamu udah nyari ya, bener dong. Jadi benar-benar semangatnya boleh ditiru buat teman-teman semua. Oke, Kadat, mungkin ini juga banyak teman-teman di rumah pada penasaran ya. Kalau join AIESEC itu harus bisa bahasa Inggris dulu, atau ketika join kita belajar sama-sama gitu? Oke, jadi ya aku izin banget gitu untuk memberikan ini ke teman-teman, karena mungkin banyak yang salah paham atau persepsi tentang AIESEC, di mana teman-teman itu mungkin menganggap AIESEC sebagai organisasi gitu yang mengantarkan mahasiswa untuk luar negeri, dan itu sebatas lembaga konvensional aja. Sebenarnya bukan. Jadi AIESEC itu sebenarnya adalah organisasi internasional yang sudah ada sejak lama, dan kami berusaha untuk memberikan mengembangkan potensi-potensi dari setiap individu, dan juga mengembangkan itu menjadi project-project dan juga program yang luar biasa begitu tentunya. Ngomong-ngomong soal internasional nih ya Aziza, SOSEC ini Sosial Ekonomi Pertanian lagi dalam proses mengakreditasi internasional nih teman-teman. Menurut Aziza nih gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, tentang akreditasi internasional ini keren banget gak sih? Pastinya kita dari mahasiswa agribisnis gitu excited banget untuk menunggu proses pengakreditasian internasional ini. Nginget-nginget kalau misalnya nanti agribisnis mendapatkan akreditasi internasional, kita pasti bakal dapat banyak kesempatan baru, terutama untuk lulusan-lulusan agribisnis ke depannya. Itu pasti bakal lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga setahu aku ya, kalau aku pernah dengar, kalau nggak salah itu nantinya apabila kita dapat akreditasi internasional, bakal ada dosen dari luar negeri yang langsung mengajar kita. Bener, jadi banyak banget kesempatan dan peluang tentunya, nggak hanya di akademis aja, tapi di pronunciation maupun di sehari-hari kita pakai bahasa Inggris juga. Iya, bener banget. Jadi itu juga melatih
bahasa Inggris kalian semua yang apabila akreditasi internasional kita di ACC. Semoga ya, amin. Nah, itulah tadi podcast kita sama Aziza. Terima kasih banyak Aziza udah nyempetin waktunya dan meluangkan waktunya teman-teman. Aku samping Aziza aja nih udah termotivasi ya tentunya karena hal-hal positif yang Aziza ceritain itu benar-benar menginspirasi buat kita semua untuk terus berinovasi dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Mungkin Aziza nih ada nggak sih kata-kata motivasi buat teman-teman di rumah? Oke, terima kasih Mareta. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk bermimpi dan juga terus berkarya. Karena kita masih muda dan kita masih memiliki banyak kesempatan baru, teruslah ukir asa. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Aziza. Oke semuanya, selamat sore dan sampai ketemu di konten-konten menarik SCO lainnya. Tentunya podcast, fotografi, videografi, dan lain masih banyak lagi. Jangan lupa nantiin podcast terbaru dari kami, tentunya dengan narasumber yang kece-kece banget. Sampai ketemu di lain waktu. See you next time. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah.